Perkenalkan, nama saya Martinus Hendrianto, NIM D02190088, kelas PKO 4B. Di sini saya akan membuat pertanyaan dan membuat jawaban dari mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik untuk memenuhi tugas. Nomor 1. Pengertian dari pertumbuhan. Jawabannya adalah pertumbuhan adalah bertambahnya berat, panjang atau tinggi badan, tulang dan otot menjadi lebih kuat, lingkar tubuh menjadi lebih besar, dan organ tubuh menjadi lebih sempurna. Nomor 2. Pengertian dari perkembangan. Jawabannya adalah perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif yang di dalamnya berupa perubahan secara psikologis, lebih mengacu kepada perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis ke arah yang lebih maju. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan apa saja faktor dari pertumbuhan. Jawabannya adalah faktor internal, faktor genetik atau keturunan, faktor eksternal, dalamnya ada pola makan peserta didik, aktivitas yang dilakukan, vitamin atau suplemen pendukung. Nomor 4. Sebut dan jelaskan apa saja yang menjadi faktor dasar dari perkembangan. Jawabannya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di dalamnya ada faktor keturunan, bakat yang dimiliki dan proses pematangan fungsi kognitif, dan faktor eksternal di dalamnya ada lingkungan sekitar dan perubahan dari belajar peserta didik. Nomor 5. Menurut ahli psikolog, faktor dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dibagi menjadi 2 aliran. Sebutkan. Jawabannya aliran nativisme dan aliran empirisme. Dan nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dari aliran nativisme dan aliran empirisme. Jawabannya adalah aliran nativisme menyatakan bahwa seorang individu akan menjadi pribadi sebagaimana adanya yang telah ditentukan oleh pembawaan dan sifatnya yang dibawa sejak ia dilahirkan. Dan aliran empirisme mengatakan sebaliknya, bahwa seorang akan menjadi pribadi yang khas dan unik sebagaimana yang dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan lingkungan hidupnya. Nomor 7. Sebutkan fase-fase perkembangan kognitif menurut Piaget. Jawabannya adalah menggunakan penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungan seperti gerakan refleks, kemampuan menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep, kemampuan berpikir abstrak, dan hipotesis. Nomor 11. Bagaimana proses terjadinya asimilasi? Jawabannya adalah asimilasi terjadi ketika seorang anak memasukkan pengetahuan yang baru ke pengetahuan yang sudah ada. Nomor 12. Bagaimana terjadinya proses akomodasi? Jawabannya adalah akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan diri pada informasi yang baru. Nomor 13. Sebutkan pola-pola perkembangan afektif manusia. Perkembangan afektif manusia ada 8. Yang pertama, kepercayaan dasar usianya 0-1 tahun. Yang kedua, otonomi 1-3 tahun. Yang ketiga, inisiatif 3-5 tahun. Yang keempat, produktivitas 6-11 tahun. Yang kelima, identitas 12-18 tahun. Yang keenam, keakraban 19-25 tahun. Yang ketujuh, generosity 25-40 tahun. Yang kedelapan, integritas 45 tahun ke atas. Nomor 14. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat individual. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan karakteristik perseorangan atau yang berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Dan nomor 15. Sebutkan minimal 5 karakter individual dengan cara belajar kinestik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Yang ketiga, banyak gerak fisik. Dan yang keempat, memiliki perkembangan otot yang baik. Dan yang kelima, belajar melalui praktek langsung. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor keluarga, kematangan status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi.
Jelaskan pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Jawabannya adalah dalam perkembangan sosial para remaja dapat memikirkan perihal dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang seiring mengarah pada penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Nomor 18, secara keseluruhan dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya yaitu ada 7 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Yang kelima, faktor genetis. Yang keenam, tingkah penalaran. Dan yang ketujuh, teknologi. Sebutkan 3 cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik. Jawabannya adalah 1. Program pembelajaran harus disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas yang bisa menstimulasi perkembangan moral anak. Dan yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Misalnya, menggunakan multimedia, apalagi di era 4.0. Peserta didik sudah sangat populer menggunakan media virtual. Nomor 20. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi peserta didik. Jawabannya, bagi peserta didik memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individual dalam menjalani tahapan perkembangan dari pra-rental hingga lanjut usia. Kedua, mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dan proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nomor 21, tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan dapat dikarenakan. Jawabannya faktor ekonomi, sosial, budaya, latar belakang pendidikan, kekurangan kelebihan nutrisi, sakit, kecelakaan, serta faktor-faktor lain yang tidak terdeteksi dan dapat melemahkan proses terjadinya pertumbuhan yang dapat membuat bagi dari syaraf dari fisik tidak mengalami pertumbuhan yang optimal. Nomor 22. Menurut pendapat Howard Gardiner yang dikutip oleh Musfiroh, menjelaskan ada 9 kecerdasan majemuk, yaitu yang pertama, kecerdasan verbal linguistik, yang kedua, kecerdasan logis matematis, yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yang keempat, kecerdasan musikal, yang kelima, kecerdasan kinestik, dan yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang ketujuh, kecerdasan naturalis, yang kedelapan, kecerdasan interpersonal, yang kedelapan, kecerdasan eksistensial. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kecerdasan eksistensial. Jawabannya adalah kecerdasan eksistensial, kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki termasuk hal yang berhubungan dengan kematian, kehajatan, kebaikan, merenungkan, berani menyatakan dan memperjuangkan hal-hal baik. Nomor 24. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang atau keahlian membedakan anggota-anggota spesies kelompok. Dengan kecerdasan ini, seorang dengan tumbuhan, bunga, dengan hewan piaraan, suka dengan gambar-gambar binatang, peka terhadap alam, serta dengan alam yang terbuka, senang melakukan eksplorasi. Nomor 25. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan kinestik? Kecerdasan kinestik adalah kemampuan
untuk mampu mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Efektif dalam mengekspresikan mimik halus, menari, menata tari, keterampilan dalam motorik kasar dan halus, lincah secara fisik, luwes dan lentur dalam gerakan. Sekian pembahasan soal serta jawaban dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.